Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu, sekaligus selamat merayakan pesta Epifani, pesta penampakan Tuhan, atau seringkali juga disebut sebagai pesta Tiga Raja. Pada pesta Epifani ini, saudara-saudari, gereja juga merayakannya sebagai hari anak misioner sedunia. Anak sekami, Serikat Kerasulan Anak Misioner. Saya Magus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini kutipan Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi. Karena diperingatkan dalam mimpi, supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiga raja dari timur atau tiga orang Majus dari timur datang menyembah Yesus dengan tuntunan bintang timur. Mereka ini mewakili bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi yang dianggap sebagai bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali menurut tradisi nama mereka disebutkan sebagai Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ada juga yang melihat mereka tidak sekedar sebagai tiga raja, tetapi sebagai tiga ahli perbintangan atau tiga ahli astronom. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, usaha mereka untuk membaca makna di balik bintang, mengikuti gerakan bintang, mencari Sang Mesias, menunjukkan saudara-saudari bahwa mereka ini memang bukan orang biasa saja. Mereka adalah orang yang tekun mencari makna di balik
apa yang terjadi di alam semesta. Mereka juga menyelidiki kitab nabi-nabi. Mereka tahu, dan karena itu begitu melihat bintang timur, mereka berjalan dan kemudian masuk ke kota Yerusalem. Bertahun-tahun lamanya mereka memperhatikan tanda-tanda, mempelajari ramalan para nabi tentang kedatangan Sang Mesias. Dan setelah yakin bahwa itu adalah bintangnya, tadi bintang timur, mereka meninggalkan segala sesuatu dan pergi mencari Sang Mesias itu dengan membawa serta persembahan emas, kemenyan, dan mur. Akhirnya mereka sampai di Betlehem karena bintang itu berhenti di atas gua Betlehem di mana Mesias itu lahir. Dan kitab suci mengatakan kepada kita saudara-saudari, ketika melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka dan melihat bayi itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Setelah itu mereka pulang melewati jalan yang lain. Dua pesan dapat kita renungkan, saudara-saudari, berangkat dari kisah tentang tiga raja atau tiga majus dari timur. Pertama, pesta penampakan Tuhan, pesta tiga raja menegaskan kepada kita bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu memang dimaksudkan, ditujukan tidak hanya untuk sekelompok orang, tetapi untuk semua orang. Tidak hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi juga untuk semua bangsa di luar Israel. Natal yang baru kita rayakan, saudara-saudari, itu membawa kabar gembira kelahiran Sang Immanuel, Juru Selamat dunia. Karena itu Allah menggunakan bintang menuntun ketiga raja dari timur yang mewakili bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah untuk bertemu, untuk menyembah Tuhan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa di satu sisi memang Tuhan datang untuk semua orang. Di sisi yang lain, di luar bangsa Yahudi, banyak bangsa-bangsa juga yang tekun mencari Tuhan. Tekun mencari Sang Juru Selamat. Memang menjadi ironis karena bangsa Israel, bangsa pilihan Allah, mereka yang menerima janji Allah berabad-abad lamanya, justru acuh tak acuh terhadap janji Allah. Kesempatan penuh rahmat itu justru dinikmati oleh bangsa-bangsa lain yang membuka dirinya, yang memberi dirinya dituntun oleh Allah. Mereka lah tiga raja yang mewakili kita semua di luar bangsa Yahudi, mewakili kita yang mencari Sang Juru Selamat. Dan pencarian itu tidak kemudian mengecewakan karena justru Tuhan menampakkan dirinya melalui bintang atau dalam tuntunan bintang. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini kepada jemaat di Efesus, dia meneruskan misi Allah untuk menyelamatkan bangsa-bangsa di luar Yahudi dengan mewartakan Injil kepada mereka. Karena itu, Rasul Paulus dikenal juga sebagai Rasul bangsa-bangsa. Kepada jemaat di Efesus, Paulus menegaskan bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli waris. Sekali lagi, orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dan anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan dengan perantaraan Kristus. Berkat Paulus itulah saudara-saudari, maka berita Injil itu sampai kepada Anda, sampai ke tempat Anda, sampai ke lingkungan Anda. Seandainya Paulus tidak keluar dari wilayah Yahudi dan menjadi rasul bangsa-bangsa, mungkin sejarahnya menjadi
akan lain sejarah pewartaan Injil itu. Dan dengan itulah saudara-saudari, kita boleh menjadi ahli waris keselamatan. Kita menjadi ahli waris. Maka setelah mendengarkan berita keselamatan saudara-saudari, sudah merayakan Natal, hendaknya dalam diri kita, dalam diri setiap orang Kristiani, dalam diri setiap orang yang sudah dibaptis, hendaknya ada kerinduan untuk bertindak seperti orang Majus, untuk senantiasa datang menyembah Dia, datang membawa apa yang terbaik untuk Tuhan, membawa persembahan terbaik untuk Tuhan. Sebab menyembah Dia itu berarti bahwa kita memasrahkan seluruh hidup kita, seluruh nasib kita, suka dan duka di dalam kehendak Allah. Di dalamnya sekaligus sudah terkandung ajakan untuk menjadi bintang penuntun bagi orang lain untuk sampai kepada Tuhan, atau untuk menemukan Tuhan. Yesaya dalam bacaan pertama mengatakan, bangkitlah dan menjadi teranglah. Ini adalah sebuah pesan perutusan. Bangkitlah, menjadi teranglah. Menjadi bintang penuntun bagi banyak orang untuk sampai kepada Tuhan. Maka Natal hendaknya tidak sekedar menjadi ritual tahunan, tidak sekedar menjadi ritual keagamaan, tetapi sebagai momen untuk semakin dekat, momen untuk semakin mendekatkan diri dengan Tuhan, momen untuk mendekatkan orang lain kepada Tuhan, menjadi bintang yang membawa orang kepada Tuhan. Ini poin pertama saudara-saudari. Keselamatan untuk semua. Sekaligus kita diajak untuk menjadi pembawa terang, menjadi bintang penuntun orang lain kepada Tuhan. Sekaligus dan karena pertemuan dengan Tuhan itu kita mau senantiasa datang menyembah Dia. Poin yang kedua sekaligus terakhir saudara-saudari. Setelah bertemu dengan Yesus dikisahkan tadi dalam Injil, ketiga raja itu kembali ke tempatnya melalui jalan yang lain. Karena memang saudara-saudari, sebelum mereka berjumpa dengan sang bayi, sang Mesias, mereka tiba di Yerusalem dan bertanya di mana Mesias itu dilahirkan. Di situ mereka berjumpa dengan Herodes yang kemudian menjadi gempar dan khawatir, takut akan kehadiran sang Mesias. Bukan Herodes namanya kalau dia tidak menggunakan tipu muslihat, dia tidak menggunakan akal bulus untuk memenangkan katakanlah kepentingannya. Maka dengan drama yang sedikit kelihatan sebagai orang yang juga peduli akan kehadiran Mesias, dia katakan, pergilah, selidikilah, dan segera setelah kamu menemukannya, kabarkan kepadaku supaya aku juga datang menyembah Dia. Tapi kita tahu ini Herodes, seorang raja yang lalim, seorang yang tidak mau ada orang lain yang menjadi saingannya. Maka tentu saja di balik kalimat manisnya itu sebetulnya ada bisa yang beracun. Ketika dia mengatakan, kabarkan kepadaku supaya aku juga datang menyembah Dia. Sebetulnya itu adalah akal bulusnya. Kalau memang betul-betul mereka datang untuk memberitahu dia, bayi itu ditemukan di Betlehem, tentu saja dia datang untuk membunuhnya, bukan untuk menyembahnya. Dia datang untuk menyembelinya, bukan untuk menyembahnya. Tetapi karya Tuhan terjadi. Kepada para raja dari timur ini kemudian diberi pesan untuk melewati jalan yang lain.
Mereka tidak kembali lagi ke Yerusalem. Yerusalem, di mana ada Herodes di sana, itu adalah simbol kuasa kegelapan, simbol kejahatan. Maka mereka yang sudah berjumpa dengan Tuhan di Bethlehem, mereka harus kembali melalui jalan yang lain. Jalan yang lain dalam bahasa Injil, saudara-saudari, seharusnya kita maknai sebagai jalan yang baru. Tadi mereka datang kepada Yesus melewati jalan yang lama. Tapi kemudian setelah berjumpa Yesus, mereka kembali melalui jalan yang baru. Jalan baru itu adalah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan jalan yang baru itu seharusnya bagi kita berarti jalan pertobatan. Sebab bertobat berarti mau kembali mengikuti jalan Tuhan. Maka saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, hari ini kita berjumpa dengan Tuhan. Kita sudah merayakan kedatangan Tuhan. Tentu saja kita juga diharapkan kembali melalui jalan yang lain seperti 3 raja, 3 majus itu. Itu bisa berarti bagi kita saudara-saudari dalam pengalaman-pengalaman harian yang nyata, bahwa kalau sebelumnya kita ini adalah orang-orang beriman pasif, sekarang kita mau menjadi orang-orang yang menjadi aktif di dalam mencari Tuhan. Kalau kita adalah orang yang cuek, yang tidak peduli kepada Tuhan, kita melalui jalan yang lain dengan kemudian mencari Tuhan, mau menyembah Dia. Kalau kita sebelumnya adalah orang Katolik yang biasa-biasa saja, kita mau untuk menjadi orang Katolik yang lebih baik, lebih bertumbuh, lebih menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sebelumnya kita ini sukar sekali mengampuni orang lain, berkat berjumpaan dengan Tuhan, kita kembali melalui jalan yang lain, kita menjadi orang yang mudah memaafkan, gampang mengampuni. Itulah jalan lain. Kalau sebelumnya kita ini adalah orang yang paling malas berdoa, paling malas bersyukur, sekarang kita mau mewajibkan diri menyiapkan waktu bagi Tuhan tiap-tiap waktu, tiap-tiap hari. Kalau sebelumnya kita ini orang yang paling malas ikut kegiatan di lingkungan, di basis, sekarang kita mau kembali melalui jalan yang lain dengan menjadi orang-orang Katolik yang aktif, yang peduli, yang mau bersekutu dengan sesama umat beriman di sekitar Anda. Kalau sebelumnya kita ini adalah orang-orang yang mudah sekali curiga, negative thinking, sekarang kita mau melewati jalan yang lain, jalan yang baru. Kita mau menjadi orang-orang yang positive thinking. Kalau kita ke gereja dengan cemberut, kita pulang dengan senyum sukacita. Intinya saudara-saudari adalah bahwa pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Dia, membawa pembalikan-pembalikan di dalam hidup kita. Entah secara pribadi, maupun sebagai keluarga, maupun sebagai lingkungan atau paroki. Semoga kita saudara-saudari juga boleh menikmati terang itu dan menjadi terang bagi orang lain dengan melalui jalan-jalan baru, jalan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena kelahiran-Mu menjadi kabar baik bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi bagi seluruh bangsa. Kedatangan-Mu menjadi terang bagi semua orang, bukan hanya bagi sekelompok orang. Terima kasih Tuhan untuk anugerah luar biasa ini. Mampukan kami juga yang setelah berjumpa denganmu mau kembali menjadi terang bagi orang lain, kembali melalui jalan yang lain, jalan-jalan yang Kau tunjukkan, jalan baru, jalan pertobatan. Semoga dengan demikian hidup kami senantiasa merupakan persembahan yang hidup dan indah bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita,
mereka yang tekun mencari Tuhan, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.